Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Nokia 1187 Mbah, atau Nokia 216, yang mana masuk itu dalam kondisi komplikasi Mbak ya. Komplikasi itu layar tidak tampil, suaranya tidak ada, tidak bisa juga dicas. Ini handphone habis masuk air Mbak. Sudah banyak yang bisa dibilang apa ya, korosi begitu loh Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Lanjut Mbak, untuk langkah pertama yaitu kita melakukan perbaikan lampu yang padam Mbak ya. Ini LCD-nya tidak tampil Mbak. Ini walaupun diganti baru tidak tampil Mbak ya. Jalurnya sudah banyak yang hilang Mbak ya. Jadi begini, ini jalurnya hilang. Selain jalurnya hilang juga sudah dijamper tidak menyala Mbak ya. Jadi bagaimana Mbak? Apakah mutung? Tidak Mbak ya. Tidak seperti itu Mbak ya. Kita tidak boleh mudah menyerah Mbak ya. Walaupun mungkin ongkosnya tidak seberapa, ini menurut saya suatu tantangan Mbak ya. Dan satu lagi, untuk kasus ini sudah sering sekali saya terapkan di handphone Nokia seperti ini. Oke Mbak, untuk pertama-tama jalurnya kita akan modif jalur ya. Di sini saya anggap sampean juga mengalami kasus seperti saya, yang mana sudah mutung kira-kira begitu. Gambarnya ada Mbak, LED-nya tidak tampil. Jalur LED ini sudah tidak sampai di soket Mbak. Jadi saya tidak mengganti layar. Di sini saya tidak mengganti layar. Di sini saya memodif jalur kira-kira seperti itu. Lampunya pun saya cek, saya ukur tidak ada yang mati. Jadi bagaimana Mbak? Jadi begini Mbak, di sini antara negatif dan positif lampu tiga-tiganya itu saya jadikan satu. Negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, dan nanti si jalur negatif dan positif ini menuju ke lampu yang ada di tombol Mbak. Kira-kira seperti itu. Untuk mengaplikasikannya mungkin sedikit agak ribet, tapi ya begitulah Mbak. Kalau kita mau apa ya, tidak mudah memang ya kita untuk menafkahi anak istri, ya perlu kesabaran ya Mbak ya. Di sini saya pastikan saya ukur sampai di sana Mbak ya. Ini kebetulan tadi sudah saya jumper, dan mohon maaf untuk proses penjamperan saya tidak videokan supaya untuk mempersingkat video Mbak ya. Takutnya video terlalu panjang dilihat bosan, wah jadi malah ndak jadi nonton panjenengan. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, bisa dilihat ya, untuk jalurnya seperti itu tadi ya. Di situ yang positif lampu ketemu positif lampu yang berada di papan tombol Mbak. Maksudnya lampu tombol Mbak, kira-kira seperti itu. Di sini kita untuk positifnya di situ bisa dilihat Mbak ya, kira-kira seperti itu untuk mengaplikasikannya nanti. Untuk ini mungkin untuk sekarang sudah kurang penggunanya Mbak ya, tapi masih lumayan juga, bukannya banyak tapi ada ya, khususnya para ibu-ibu yang tidak mau ribet ya untuk
Bisa dilihat Mbah, itu jalurnya. Untuk yang satunya sedikit saya ambilkan dia agak tidak dekat lampu Mbak ya, karena jalurnya pun itu kelihatan, jadi tidak perlu kita solder ke dekat lampu untuk ke jalur yang satunya. Bisa dilihat Mbak, untuk jalur speaker kecilnya itu juga mati Mbak. Untuk speaker kecilnya itu mati. Untuk triknya bagaimana? Untuk lampu tadi sudah Mbak ya, untuk lampu sudah fix Mbak ya, sudah tahu caranya Mbak ya. Sekarang giliran speaker Mbak. Untuk speaker juga mengalami mati Mbak. Jadi di sini saya tidak membuang komponen. Tapi di sini saya jumper Mbak, kira-kira begitu. Dua komponen tadi itu saya jumper. Jadi sekarang setelah saya melakukan penjamperan, nilainya ada. Kalau tadi itu nilainya tidak ada Mbak. Sebelum saya jumper itu nilainya tidak ada. Jadi dua komponen tadi itu tidak perlu dicabut. Dua komponen, nah itu Mbak, seperti itu ya. Itu ada dua komponen, itu tidak usah dicabut, tapi di jumper pakai kawat jumper saja Mbak. Baik kanan ataupun kiri kita jumper semua Mbak. Kalau tidak mati, tidak putus ya cukup satu saja, tapi kalau dua-duanya bermasalah cukup di jumper atau dibuang terus di jumper boleh juga Mbak. Satu lagi, ketiga, permasalahan ketiga yaitu cas Mbak. Casnya itu apa Mbak ya, tidak bisa dicas begitu loh Mbak. Untuk kondisi handphone ini tidak bisa dicas, dan di sini saya agak sedikit ekstrim menambahkan dioda. Langsung saya jumper dengan dioda, dan jangan khawatir, untuk kasus ini juga sering saya lakukan ya, tapi ya ingat kalau sudah penuh ya cepat harus dicabut Mbak, kira-kira seperti itu. Dan untuk indikator mungkin tidak akan naik, tapi nanti pada saat pertambahan baterai dia akan naik Mbak. Pada saat baterai full atau apa, dia nanti indikator tetap naik. Untuk trik ini Mbak, saya menggunakan dioda seperti berikut. SS14 kalau tidak salah Mbak, saya lupa ingat ya. Kalau tidak salah diodanya SS14. Kira-kira seperti itu. Kita di sini saya bikinkan tempat sendiri di belakang, nanti saya sedikit kerowok kita sedikit bikinkan tempat ya, supaya tidak terganjal, kita sedikit modif. Kira-kira seperti itu Mbak. Dan sekarang coba kita tutup. Dan untuk perkabelannya hati-hati Mbak, untuk jalur positif lampu dan jalur cas jangan sampai menyentuh body ataupun ground Mbak ya. Baik positif atau negatif tidak boleh menyentuh Mbak ya, karena itu untuk negatifnya kalau tidak salah untuk pengontrol Mbak. Benar dia negatif, tapi dia itu kalau tidak salah sebagai pengontrol tadi. Jadi ke setiap kita tindis tombol baru menyala lampunya, atau kita nyalakan baru menyala. Dan jangan khawatir, tetap mengikuti lampu, tetap mengikuti seperti biasa Mbak ya. Cuman mungkin kalau ini handphone ada kontrasnya,
Nah itu tidak berfungsi mbak, kontrasnya mbak, tidak bisa dimainkan. Tapi kalau ini kita mau begini, dipasang baterai tidak langsung menyala lampunya mbak, kecuali dinyalakan handphonenya. Baik dinyalakan handphonenya ataupun posisi terkunci, dia juga tidak akan menyala pada saat posisi terkunci, tapi nanti ditekan tombol baru menyala. Oke mbak, kita sekarang coba cek untuk casnya. Jadi jangan heran untuk yang modif seperti ini, saya bilang sama beliau, nanti kalau casnya rusak bagaimana, tidak ditahu. Pokoknya kalau dicas harusnya handphone ini bisa menyala tanpa baterai. Kira-kira seperti itu mbak. Kalau handphone tidak bisa menyala tanpa baterai berarti casnya bermasalah, saya kasih tahukan begitu sama beliau. Dan saya pesan juga sama beliau, jika sudah penuh dicabut, atau minimal pengecasan minimal 1 atau 2 jam dicabut. Kira-kira seperti itu mbak. Bisa dilihat mbak, ampernya juga ada ya, tidak terlalu besar juga ya untuk ampernya, jadi tidak khawatir akan merusak baterai. Tanpa baterai menyala ini mbak, tanpa baterai menyala, bisa dilihat ya, tanpa baterai menyala, bisa dilihat tanpa baterai menyala. Ini tips ekstrim mbak ya, pada saat kondisi tertentu. Saya sangat tidak menyarankan jika tidak kondisi mendesak mbak, karena ini handphone ini sebenarnya sudah parkir mbak ya. Berhubung ini juga punya teman, bagaimana begini ya, sudahlah saya kerjakan. Dan untuk cara-caranya saya bagikan ke sampean buat mbak, sahabat dan mbak semua, barangkali ke depan menemui kasus yang mungkin seperti ini ya, kepepet ya. Jadi ya kira-kira seperti itu mbak. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk tips atau video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti jika ada umur panjang, insya Allah saya akan berbagi lagi tips-tips atau video-video terbaru tentunya. Oke mbak, pesan saya buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, perbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, dunianya sudah tua, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih yang sudah merespon.